Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau yang sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Saat teduh selesai, kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Karena oleh kemurahan Tuhan kita dapat beribadah pada hari ini, kita dapat bertemu dengan keluarga kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. saya mengajak saudara-saudara untuk mengulangi lagu ini dengan hati yang lebih sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. mari saudara kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Sembah
Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Tuhan, Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan buat setiap diri kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap ibadah kami, Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan, kiranya menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di nama Yesus kami syukur dan berdoa, amin. Saya mengundang untuk saudara-saudara sekalian untuk kita berdiri. Kita akan meneguhkan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita tetap berdiri ya, walaupun di rumah masing-masing. Ya, saya berharap teman-teman yang di rumah masing-masing selalu sehat. Dan ketika kita berada di rumah, kita beribadah di rumah, kita bisa beribadah dengan hati yang lebih sungguh. Kita bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang teman-teman untuk menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Dengan penuh semangat kita bertepuk tangan, walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap semangat memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. janji-Mu Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan. sekali lagi kita ulangi lagu ini. Kita katakan firman-Mu. Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,
bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak untuk saudara-saudara untuk menyiapkan hati kita. Kita lebih sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kepada Allah saja, hati kita, jiwa kita menjadi tentram. Setiap kita memiliki masalah, ketika kita berdoa dan bersama dengan Tuhan, kita merasa tenang. Kita katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita ulangi lagu ini, kita katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Jiwaku pun tentram. jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah
Mari kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Kepada hambanya saya persilakan. Tuhan inilah yang ku mau, menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak. Waktu ini Engkau berikan kepada kami, walaupun secara online dan kami tidak langsung bertatap muka, tapi Engkau memberi kami kesempatan untuk masuk ke hadirat-Mu lewat ibadah online pemuda GKKB Siantar ini. Tuhan, waktu ini kami siap mendengar firman-Mu, berbicara pada kami, berkati kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk 1 bulan ini saya ada kasih satu tema secara bulanan, yaitu memiliki kelemah lembutannya. Jadi tujuan dari tema bulanannya setelah 1 bulan ini, kita akan belajar kelemah lembutan Tuhan Yesus. Kita menerapkan kelemah lembutan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Minggu kemarin kita sudah belajar satu tema, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kelemah lembutan dinyatakan lewat tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan minggu kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan minggu kedua ini kita akan belajar tentang pemberita yang membawa kesejukan hati, yaitu di mana seorang lemah lembut, dia akan memberikan kesejukan hati kepada orang sekitarnya. Minggu ketiga, kita akan belajar tentang jangan melakukan kebebalan dan pemberontakan. Orang yang lemah lembut, dia tidak akan bebal, dia tidak akan memberontak. Lalu minggu keempat, yaitu taat dan patuh pada aturan. Orang yang lemah lembut, dia pasti taat. Jadi baik jemaat sekalian, saudara-saudariku, kita belajar minggu kedua ini, yaitu memberita yang membawa kesejukan hati. Ya, orang lemah lembut, dia selain hatinya yang lemah lembut, tapi dia juga membawa sekitarnya terasakan kelemah lembutannya, sehingga orang yang ada di sekitarnya akan merasa sejuk, merasa enak, merasa damai, baik lewat tindakannya, perbuatannya, dan segala hal. Ya, saudariku, kita sekarang walaupun kita pada zaman modern, semuanya serba elektronik, semuanya serba canggih, tapi di situ kita juga belajar bahwa di dunia ini banyak berita-berita palsu. Ya, yang sekarang yang heboh disebut dengan hoax, ya. Banyak berita hoax, ya. Ketika ada satu peristiwa terjadi, ketika ada hal terjadi, banyak berita hoax yang muncul. Ya, salah satu contohnya adalah negara kita, dunia ini sekarang dilanda oleh pandemi corona. Ya, kemarin saya pernah lihat di berita, ya, saya lihat di berita diberitakan bahwa hampir ribuan berita hoax yang beredar tentang pandemi corona ini. Bahkan di seluruh dunia lebih banyak lagi. Ada bilang inilah. Sehingga waktu orang mendengar itu bukan menjadi lega, tapi justru ketakutan. Ya, begitu juga di dalam kekristenan. Ya, saudaraku, jangan kirain bahwa berita hoax itu hanya berada di luar kekristenan atau berkaitan dengan dunia. Tapi ternyata di dalam kekristenan juga banyak berita-berita hoax yang beredar. Ya, ada gereja-gereja yang menyebarkan berita-berita palsu tentang firman Tuhan. Bahkan ada gereja dengan terang-terangan boleh berani memberitakan tentang hal-hal yang
tidak ada di Alkitab, yang menurut mereka benar, mereka beritakan untuk membuat orang merasa takut, merasa khawatir. Saya tahu salah satu tujuan berita hoax itu ada untuk membuat orang menjadi takut, khawatir dan kacau, sehingga orang tidak ada ketentraman, sehingga orang berbuat hal-hal yang tidak baik. Itu sebenarnya tujuannya, ya. Maka harus hati-hati ya, saudara-saudaraku, dengar berita. Sekarang banyak orang kan suka lihat Facebook, IG, ya kan, WA, berita-berita kirim pesan dan segala hal yang bisa memberikan berita, YouTube dan segalanya. Berita-berita di situ belum tentu semuanya itu benar, ya. Maka harus dicerna. Jangan ketika dapat satu berita langsung kamu sebarkan kemana-mana, berarti kau juga pemberita hoax, ya. So itu sangat menakutkan loh. Hoax menimbulkan banyak hal-hal yang terjadi. Sebuah negara bisa kacau itu karena berita-berita palsu, berita-berita hoax yang akan mengacaukan sebuah sistem, ya. Maka hari ini saya mau kita belajar ya, ketika kita sebagai seorang Kristen, ya, kita sebagai orang Kristen, alangkah baiknya kita menjadi pemberita-pemberita damai sejahtera, ya. Kita menjadi pemberita-pemberita kesejukan. Kita menjadi orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang menenangkan hati. Kita menjadi orang-orang yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun sakit, kita beritakan. Kita biarkan orang merasakan ketenangan, kedamaian lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Kenapa orang tidak suka dengan iblis? Ya kan? Karena iblis itu jahat. Di mana jahatnya? Dia suka berita hoax, ya kan? Dia suka menyampaikan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Dia suka melawan firman Tuhan. Siapa yang memberitakan hal-hal yang melawan firman Tuhan, dia beritakan hoax dan dia menimbulkan kekacauan. Itu kesukaan iblis, ya. Maka mulut iblis itu penuh dengan dusta, kata firman Tuhan, ya. Mulutnya tuh menyampaikan dusta untuk menyangkal Tuhan. Ya, hati-hati ya, jangan kita dipakai oleh iblis sehingga kita menyangkal Tuhan kita. Baik, saudaraku, hari ini saya ngajak kita lihat satu peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, lalu di bawah pimpinan Musa mereka sampai ke satu tempat, ya. Nah, satu tempat itu terjadi satu peristiwa besar, yaitu ketika tiga tempat itu banyak orang meninggal. Ya, walaupun tidak ada peperangan, banyak orang meninggal dan Tuhan memberikan hukuman yang berat kepada bangsa Israel, yaitu mereka tidak akan masuk tanah Kanaan, lalu mereka akan berjalan 40 tahun di padang gurun dan mati semua yang melihat tanah Mesir. Ya, tempat itu membuat satu hukuman terjadi hanya karena berita hoax. Hati-hati, hanya karena berita hoax ya. Berita hoax yang dibawakan oleh bangsa Israel, ya, sehingga mendatangkan malapetaka pada bangsa Israel itu sendiri dan mendatangkan hukuman yang Tuhan yang begitu berat kepada orang Israel. Saudaraku boleh buka Alkitabnya dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 39. Panjang itu, ya kan? Dua pasal 13 dan 14. Tapi dua pasal itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Nanti saya baca Alkitabnya di rumah, ya. Habis ibadah baca lagi, renungkan baik-baik, biar kamu tidak mendapat hukuman Tuhan, ya. Baik, saya tidak akan bacakan di sini karena waktu akan habis banyak. Jadi kita akan lihat ya, apa yang terjadi di situ. Ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya pada ayat-ayat yang ke-28 dan 33 itu sangat jelas ya. Di situ dikatakan Musa mengutus 12 pengintai. 12 pengintai itu diutus untuk melihat tanah Kanaan dan selama 40 hari mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang, disitulah terjadi masalahnya. Apa masalahnya? Mereka menyampaikan berita yang tidak benar tentang Kanaan. Ada kebenarannya, ada tidak benarnya. Lalu mereka beritakan dua-duanya, ada yang benar dan ada yang tidak benar. Lalu masalahnya apa? Mereka lebih menekankan yang tidak benar. Yang benar apa? Negeri itu subur,
negeri itu luas, negeri itu bagus, dan negeri itu didiami oleh banyak bangsa. Negeri itu banyak orang tinggal di situ. Ya, yang tidak benar adalah berita hoax yang muncul. Mereka katakan apa? Orangnya tinggi-tinggi, orangnya sadis, pemakan manusia. Kita di hadapan mereka tuh seperti belarang, tinggal diinjak dan mati. Itu berita hoax, ya kan? Yang disampaikan oleh pengintai itu. Ya, yang sampaikan berita hoax itu hanya 10 pengintai. Ya, jadi ketika dia sampaikan berita-berita itu bahwa negeri itu menakutkan, negeri itu luas, tapi orang-orangnya menakutkan, negeri itu bagaimana itu ada di ayat 28 sampai 33. Bapak Ibu lihat Alkitabnya, saya lihat Alkitabnya. Ya, apa yang terjadi? Wah, ketika berita hoax diberitakan, saya tahu apa yang terjadi. Apakah orang diam, orang tidak berbuat apa-apa, atau orang justru semangat masuk tanah kanan? Ternyata tidak. Ketika berita hoax diberitakan kepada orang Israel, ada 4 hal yang terjadi. Hal yang pertama itu di pasal 14 ayat 1 dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangkan ya, jumlahnya itu jutaan orang dalam satu malam menangis. Suara ditimbulkan, boleh kalian bayangkan. Mengapa mereka menangis? Menangis bukan karena ada orang pukul dia, menangis bukan karena ada orang serang dia, menangis karena mendengar berita hoax yang menakutkan. Sampai mereka menangis. Apa mereka menangis? Oh, Tuhan jahat, Tuhan keluarkan kami dari Mesir untuk membunuh kami. Sekarang kami dihadapkan oleh bangsa-bangsa yang besar yang menakutkan. Itu yang mereka tangiskan. Mereka bukan tangis karena tak lagi sakitkah atau susah, tapi karena takut. Berita hoax mendatangkan ketakutan. Banyak orang termakan berita hoax lalu dia menjadi gila. Kan? Padahal kebenaran tidak terjamin. Dia gila, dia keluarkan uang banyak, dia udah buat sesuatu yang tidak ada benarnya. Ya. Lalu yang kedua, Bilangan pasal 14 ayat 2 sampai 3. Ini yang parah. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ketika mereka mendapat berita hoax oleh ke-10 pengintai, apa mereka lakukan? Menangis. Menangis tak puas, mereka menangis. Apa mereka lakukan? Mereka berontak. Mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Mereka mengerutu. Ya, itu banyak orang sekarang kayak gitu, suka mengerutu, suka mau ngomel, suka kerja apa ngomel aja, suka kerja apa ngelujak, suka kerja. Itu kayak orang Israel. Tidak ada orang buat dia susah, dia membuat dianya susah dengan mengerutu. Dia bersungguh-sungguh pada Musa dah. Wah, Musa kau jahat ya. Wah, Harun kau tak berperi kemanusiaannya. Kau menjadikan kami kejam. Kau membuat kami susah. Kau membuat kami mati. Kau membunuh kami. Ya, mereka menggerutu. Hati-hati, itu berita hoax. Kalau orang dengar dan terima dengan sungguh-sungguh, ini yang terjadi. Yaitu mulai melawan. Maka kenapa demonstrasi dulunya awalnya kecil bisa besar? Karena dengar berita hoax. Orang demo di situ dipukul polisi, ada ditembak sampai mati 12 orang. Padahal tak ada apa-apa. Hanya orang beritakan. Wah, orang yang di provinsi atau kota lain dengar itu ngamuk mereka. Ayo kita lama-lama serang kantor polisi. Karena polisi telah melukai hati rakyat. Kan? Banyak orang kayak gitu kan. Banyak orang cerita, kamu tahu enggak sih itu begitu-begitu. Apa dia ngomong saya begitu? Awas kau, tengah jalan aku pangkung dia sampai mati. Padahal dia tak ngomong. Itu orang yang termakan oleh berita hoax ya. Orang Israel itu bergerutu kepada Musa, bersungut-sungut kepadamu Musa. Yang ketiga, apa dari ketika mereka dengar berita hoax? Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 4 bilakah begitu. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan ya, kita angkat pemimpin setelah kita tidak mau nurut Musa, tidak mau nurut Harun, kita berontak,
Kita angkat pemimpin baru, kita tak mau pergi ke tanah Kanaan, kita pulang ke Mesir, kita jadi budak saja di Mesir. Inilah orang yang termakan oleh hoax, berita-berita palsu. Mereka jadi pemberontak. Mereka memberontak kepada Musa. Udah nangis, mengerutu, lalu sekarang berontak. Ya, berontak melawan Musa. Lalu mengambil keputusan sendiri, kita pulang ke Mesir. Ya, yang keempat apa? Bilangan pasal 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Siapa kedua orang itu? Yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua itu sama-sama diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Cuma 10 orang memberitakan berita hoaks, tapi Kaleb dan Yosua memberitakan berita benar, berita yang menyejukkan hati, karena mereka terlalu dan awal sudah mendengar berita hoaks, berita menyejukkan hati apapun, mereka tidak masuk lagi. Mereka hanya percaya pada berita hoaks. Walaupun Yosua bilang berita yang baik tentang tanah Kanaan, tentang Tuhan, tapi sudah tidak masuk ke telinga mereka. Manusia lebih suka berita yang jahat daripada berita yang baik, benar enggak? Manusia lebih suka hal-hal yang kelihatannya apa ya? Kelihatannya tidak benar gitu daripada hal-hal yang benar. Karena yang benar itu menyakitkan, yang tidak benar itu justru mengenyakkan. Membenci orang itu lebih suka daripada memaafkan orang loh kan? Membenci orang itu mudah, memaafkan orang itu susah. Ya kan? Mengerutu, bersungut-sungut itu lebih mudah daripada kau taat dan patuh. Ya udahlah kerjalah, ya udahlah kerja. Pasti tidak mau. Apa susu aku? Lebih mudah, lebih enak. Rasanya hati itu nyenyak. Tapi kau bilang, kau kerja itu, iyalah saya kerja, saya kerja, saya kerja. Lebih senang dengan orang bilang, kamu bagus ya. Kamu pintar, kau tinggalkan, kamu terus layani, kamu terus kerja. Daripada kamu dengar, masa kau mau diperintah-perintah. Bodoh amat kau diperalat katanya. Bodoh amat kau dipakai gitu ya. Protes gitu, tuntut itu. Lebih enak mana? Lebih enak yang dia bilang kau bodoh kan? Bodoh kau, udah bilang kau bodoh, masa dihasut lagi kan? Tapi kau bilang kau hebat, kau tinggalkan, layani terus, Tuhan berkati. Tak mau mereka. Itu manusia. Ya, itu manusia. Jadi saudara terkasih, berita yang tidak pada dasar kebenaran, ketika kau sampaikan, para pendengar itu akan merusak. Merusak para pendengar. Hati-hati. Maka kalau saudara mendengar berita apa-apapun, jangan langsung sampaikan, cerna dulu, selidiki. Kalau benar-benar itu kau lihat dengan matamu sendiri, baru sampai. Itu pun lihat dengan matamu, kalau bijak boleh sampaikan atau tidak. Ya, itu harus menjadi ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan jadi kita anak-anak Tuhan yang penyebar hoax. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang memberitakan berita bohong dan membuat orang yang mendengar berita kita rusak moralnya, rusak perilakunya, rusak pikirannya. Hati-hati saudaraku, ya. Lalu selanjutnya, apa tindakan Tuhan? Tuhan tak diam diri kok. Tuhan tak diam diri. Tuhan suruh Musa utus 12 pengintai, intai tanah Kanaan, bawa berita, lalu terdapat berita hoaks, lalu mereka berontak kepada Musa, mereka melawan Tuhan, mereka mengerutu, mereka mau bunuh Yosua dan Kaleb. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan tidak diam. Ya, Tuhan bertindak. Bilangan pasal 4 katakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampal dan melenyapkan mereka. Itu yang Tuhan pilih. Aku akan memukul mereka. Siapa mereka? 10 penyampai berita hoak dan seluruh orang Israel yang mendengar berita hoak lalu berontak. Tuhan akan menimpakan penyakit sampal kepada mereka. Tuhan akan mendatangkan penderitaan dan melenyapkan mereka. Hati-hati saudaraku. Kau pemberita hoak, kau juga akan dilenyapkan. Kau penerima berita hoak lalu biarkan hoak itu hidup di dalam hidupmu, lalu kau bertindak bodoh, kau juga akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hati-hati. Kau ke gereja juga hati-hati. Ya, banyak orang sekarang mencari untung dengan firman Tuhan.
Banyak orang mendengar firman Tuhan tanpa menyelidiki firman Tuhan. Sehingga ketika apa dia beritakan, rasa enak dengar, langsung percaya. Hati-hati, dilenyapkan Tuhan kau nanti. Ya, maka banyak orang, oh firman Tuhan itu berkata begini. Benar loh. Tidak salah. Benar, karena saya yakin benar. Tapi Alkitab bilang benar, tak tahu. Kan? Tak tahu dia. Tapi dia berani bilang, saya sumpah saya yakin benar. Kenapa? Saya percaya benar. Dia percaya benar, tapi tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Banyak orang sekarang dengan firman Tuhan itu hanya dengan enaknya, ya, bukan dengan apakah sesuai Alkitab atau tidak. Hati-hati saudaraku. Ya, saudaraku, kalau mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Alkitab dan tidak sesuai firman Tuhan, itu saudara juga seperti orang Israel termakan dengan berita hoak lalu bertindak bodoh, dan Tuhan bilang apa? Aku akan melenyapkannya. Yang kedua apa Tuhan lakukan? Bilangan pasal 14 ayat 3. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan tidak izinkan. Tuhan bilang begini, semua orang yang keluar dari Mesir, yang pernah melihat tanah Mesir, saya tidak kasih mereka masuk tanah Kanaan. Mereka semua akan mati. Dan menurut catatan sejarah Alkitab, sampai pada 40 tahun tibalah Musa di tepi sungai Yordan, siap masuk tanah Kanaan. Yang pernah melihat tanah Mesir hanya 2 orang yang hidup, Yosua dan Kaleb. Musa pun meninggal, tidak masuk tanah Kanaan. Harun juga meninggal. Semua orang yang pernah lihat tanah Mesir meninggal. Lalu siapa hidup? Anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang tinggal di padang gurun, anak-anak mereka yang tidak pernah lihat Mesir, mereka yang masuk tanah Kanaan. Mereka pernah melihat tanah Mesir, mati semuanya. Dan matinya unik-unik. Mati ditelan bumi, mati dibakar, mati dalam peperangan, mati tertimpa apapun, kena penyakit, digigit ular, diserang binatang buas dan segalanya. Sampai mereka lenyap. Hati-hati ya. Tuhan kalau dia katakan akan hukum, dia akan musnahkan. Dengan cara yang unik. Yang keempat, dia bilang, yang ketiga dulu. Ketiga bilang apa? Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Padahal mereka menyeberang ke sungai Yordan, lalu masuk ke tanah Kanaan itu hanya butuh 1 bulan, 2 bulan. Dari tanah Mesir, mereka keluar, paling dekat masuk tanah Kanaan itu lewat tanah Filistin, itu hanya 1 bulan lebih atau 2 bulan. Tapi Tuhan tidak, Tuhan bawa dia karena Tuhan tak mau mereka hadapi peperangan. Tuhan sangat baik dengan mereka. Oh, nanti mereka hadapi peperangan, mereka takut. Lalu Tuhan bawa mereka sampai ke Kadesi Barnea. Kadesi Barnea itu ada satu tempat dekat dengan Laut Mati. Lalu dari tempat itu kalau menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah Kanaan hanya butuh berapa bulan mereka bisa masuk. Jadi tak sampai 1 tahun mereka sudah bisa masuk tanah Kanaan. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Karena pemberontakan di Kadesi Barnea itu, berita hoak diberitakan, pendengar berita hoak berontak. Tuhan biarkan mereka keliling 40 tahun. Hanya beberapa waktu, bulan mereka bisa masuk tanah Kanaan, harus menjadi 40 tahun dan menderita di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Temakan berita hoak. Temakan tak apa? Bertindak yang tidak benar. Hati-hati saudaraku ya. Yang keempat, bilangan pasal 36-37, yang sudah pulang dan menyebarkan segala umat itu bersungguh-sungguh kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ke-10 orang yang beritakan hoak itu langsung mati. Ya, tak alang-alang nih, Tuhan langsung bikin mereka mati. Ya, karena telah memberitakan berita hoak dan membuat rakyat Israel kacau lalu memberontak kepada Tuhan, kepada Musa dan Harun. Jadi saudaraku terkasih, bagaimana dengan kita orang Kristen zaman sekarang? Ya, saya tak tahu saudara-saudaraku jadi pemberita hoak atau tidak ya, saya tak tahu. Ya, karena apa? Yang mendengar itu yang terjadi. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ketika saya diminta menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bergumul.
Tuhan, jangan apa firman saya sampaikan itu menjadi sesuatu yang membuat jemaatmu menjadi kacau, menjadi takut. Saya punya tujuan firman Tuhan yang saya sampai harus membangun jemaat Tuhan, mendorong mereka hidup di dalam kasih Tuhan, mendorong mereka hidup kudus, dalam firman Tuhan, melayani Tuhan. Tapi banyak orang lebih senang dengar yang hoax. Oh, firman Tuhan sampai Pak Adian tu tak bagus, dia lebih bagus yang di situ tu, yang bisa bahasa roh katanya, yang bisa berbuat sesuatu katanya, yang biasa ini nih lebih enak walaupun disuruh makan tai atau disuruh berbuat sesuatu yang di luar akal kita, mau mereka. Tapi yang disuruh hanya lakukan firman Tuhan, itu salah katanya, itu sulit, itu susah. Hanya disuruh maafkan orang, tak mau. Tapi disuruh membenci orang, mau. Kan? Membalas kejahatan dengan kejahatan, firman Tuhan ada bilang itu enggak? Firman Tuhan tak bilang itu. Firman Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika orang salah merampas pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Mana ada orang bilang, jangan mau bodoh, jangan mau diperbudak, lawan. Ada gereja mengajarkan, jangan tunduk pada pemerintah, pemerintah alatnya iblis. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan untuk mengontrol umat Tuhan. Yesaya mengatakan apa? Di mana pun kau dibuang, kau harus mendoakan kesejahteraan negara di mana kau dibuang. Yeremia mengatakan apa? Yeremia mengatakan, kau harus doakan negara di mana engkau tinggal. Tapi ada orang bilang, lawan tu pemerintah, jangan taat pada pemerintah, jangan menyembah pada pemerintah, jangan tunduk pada pemerintah. Ada gereja yang mengajarkan itu. Ada gereja yang mengajarkan, takutlah pada pendetamu, hamba Tuhanmu, tapi jangan takut pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, takutlah pada Tuhan, jangan takut manusia. Manusia tidak bisa membunuh jiwa, Tuhan bisa membinasakan kamu. Tapi orang lebih senang takut. Hargai, hormati Tuhanmu, tapi kalian lebih menghargai dirimu sendiri. Rendah hati, kamu lebih sombong, pamer kehebatan. Saya hebat, tak ada saya, kalian tak bisa apa-apa. Saya berhenti, kau akan mati, konyol. Banyak orang kayak gitu. Tuhan mengajarkan harus rendah hati, harus layani. Bapak layani, dia yang harus layani saya sebagai orang yang hebat. Hoak yang diterima. Hati-hati saudaraku ya. Baik, dengan sekarang saya tak tahu ya, saya akan kita belajar ya, bagaimana kita bisa menjadi pemberita-pemberita yang menyejukkan hati, bukan yang membuat orang merasa takut. Ada 3 langkah kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Karena dari 12 pengintai yang diutus, 10 pemberita hoak, 2 pemberita damai sejahtera dan kesejukan. Nah, itu yang kita belajar, Yosua dan Kaleb. Maka Tuhan berjanji pada Yosua dan Kaleb, tanah yang diinjakkan kakimu itu menjadi milikmu. Ya, Kaleb menginjak kakinya ke Hebron, maka seluruh gunung Hebron jadi miliknya. Ya, Yosua menginjak kakinya ke tanah Efraim, maka hampir beberapa kota di Efraim diberikan kepada Yosua. Nah, itu Yosua jadi pemiliknya sesuai janji Tuhan. Nah, kalau kalian jadi pemberita damai sejahtera, maka kalian akan diberkati oleh Tuhan. Maka kita bisa menjadi pemberita-pemberita yang menyejukkan hati, pemberita-pemberita yang baik, yang menurut dengan kerendahan hati Tuhan. Yang pertama yaitu menyampaikan hal-hal yang mendatangkan ketentraman dan kedamaian hati. Saudaraku, kadang-kadang orang bisa sehat karena omongan kita, ada orang bisa sakit karena omongan kita. Ada lewat omongan kita dia bisa tersenyum, tapi lewat omongan kita dia merasa tersakiti hatinya. Ya, hati-hati. Ya, Yakobus mengatakan lidah itu tak bertulang. Yakobus mengatakan mulut kita ini mengeluarkan pujian kepada Tuhan, mulut ini juga mengeluarkan kutuk pada saudaramu. Satu mulut keluarkan baik, satu mulut keluarkan yang buruk. Itu sudah dikatakan.
Nah sekarang masa kau mau keluarkan yang buruk atau mau keluarkan yang baik? Hah? Kalian yang harus keluarkan. Kalian harus bertindak. Kalian harus ngomong. Kalian harus sampaikan. Ya, maka hati-hati saudaraku. Apa dia kau Yosua dan Kaleb? Ketika bangsa Israel mendengar tentang berita hoax dan membuat mereka merasa takut, apa dia Yosua dan Kaleb? Di Bilangan pasal 13 ayat 30. Bilangan pasal 13 30, di situ dikata apa? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dengan mengatakan apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Ketika bangsa mendengar berita hoax bahwa bangsa itu besar, pemakan manusia, kotanya besar-besar, temboknya tinggi-tinggi, tak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Yosua datangkan berita sejuk, berita tentram. Tidak, kita pasti akan mengalahkan mereka. Saudaraku, ketika saudara-saudaraku mengalami sesuatu yang menyedihkan, apa yang kamu lakukan? Hiburkan, hiburlah dia. Biasa ada keluarga yang meninggal, lalu mereka duka, lalu datang kita hibur dia. Apa yang kita hiburkan? Jangan sedih lagi, memang dia layak mati kok, cepat mati lebih cepat baik. Bagus lah itu. Maka kalau itu di ibadah-ibadah setelah orang meninggal itu disebut dengan ibadah penghiburan, ya. Ibadah penghiburan. Karena tujuannya apa? Menghibur mereka yang lagi sedih. Hati-hati. Ya, hati-hati di situ. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kamu tidak bisa menghibur, tutup mulutmu. Ya, jangan sok menghibur. Begitu juga berbicara dengan teman, menyampaikan berita. Ya, karena berita itu kan disampaikan lewat mulut ke mulut. Sekarang ada HP, ya tinggal telepon tetap pakai mulut, pakai jari ketik di WA. Kalau ada saudaraku menyampaikan sesuatu, pikir dulu. Berita ini membuat dia senang atau tidak? Kalau berita itu tidak membuat dia senang, lebih baik saudara tutup. Oh, dosa lah, tidak kasih tahu dia kebenaran. Bukan dosa, itu demi kebaikan supaya dia tidak susah. Misalnya, ya, saya ingat ya dulu ya, waktu mama saya meninggal ya. Ketika mama saya meninggal hari kedua, maka nenek saya meninggal. Ya, nenek saya meninggal. Ya, itu nenek dari mama dari papa saya ya. Lalu saya masuk ke kamar, saya lihat bibi saya itu bercerita. Beberapa adik papa saya itu bercerita, harus kasih tahu atau tidak, harus kasih tahu atau tidak ya. Ada satu bibi saya bilang, janganlah kasih ya, istrinya baru meninggal, masa saya kau kasih tahu dia mamanya meninggal kan? Itu ya. Tapi ada satu bibi bilang, kasih tahu jalah. Daripada nanti suatu saat kelak dia baru tahu, ya kan? Akhirnya benar, mereka kasih tahu. Nah, ketika kasih tahu ke papa saya merasa sangat sedih. Ya, bahkan dia menangis. Dia tak tahu harus berbuat apa. Satu sisi di sini istrinya meninggal, dia ke mamanya meninggal, harus bagaimana? Ya kan? Harus bagaimana? Karena hal kayak gitu memang berat ya saudaraku ya. Disitulah kita harus menjadi bijak penyampaian berita yang menyejukkan. Maka ada orang tidak kasih tahu, tunggu berapa waktu baru kasih tahu. Tujuannya apa? Supaya dia merasa tentram, tenang. So jangan bilang ya gini, saya seringkali ketemu orang, saya orangnya belak-belakan, apapun saya mau ngomong, tidak bisa kayak gitu. Belak-belakan itu memang ada, tapi dalam beberapa kejadian. Tapi ada hal-hal yang harus ditutupi. Ya kan, firman Tuhan mengatakan tidak semuanya harus diberitakan, tidak semuanya. Firman Tuhan pun tidak semua harus diberitakan. Hanya diberitakan yang penting. Begitu hidup kita orang Kristen, maka pilih berita-berita yang menyejukkan. Ya, berita-berita yang baik. Ya. Wah, gereja dibom. Boleh tak beritakan? Boleh. Ya. Oh, ada gereja dibom, tapi kita doakan mereka, kita biarkan Tuhan yang bertindak.
Jangan kau datang dia dibom mati kita, nanti kita dibom juga. Harus bagaimana? Minggu jangan datang ibadah atau dibom juga kita kan? Orang dengar kan jadi takut. Ya kan? Bahkan sampai sekarang dia bilang, kau ke gereja harus dia orang-orangnya, kau orang yang hitam-hitam jangan kasih masuk. Kedapatan kau 3 hari berjemur, lalu kau datang hitam-hitam, masuk kau habis dah. Kan? Ah, itu berita. Pilih yang menenteramkan. Banyak lebih menenteramkan kok. Banyak hal yang jangan berita-berita yang buruk, hanya ngomongin kejelekan orang, hanya menyakiti hati orang, berita-berita yang keras, yang melawak. Ada orang suka sekali buka mulut langsung apa ya kata orang Tionghoa tuh tutu cang-cang gitu. Ada, jangan orang kayak gitu. Ya. Jangan saya kau anggap kau paling benar, paling hebat. Itu banyak orang kayak gitu. Maka orang bilang, saya malas ngomong dengan kamu, lebih baik kau diam. Ya kan? Sekali buka mulut bawa dia, aku bisa, aku hebat, aku semua aku. Itu bukan berita yang damai sejahtera. Jaga ya saudaraku ya, belajar dari Yosua dan Kaleb. Jadi pemberita yang menenteramkan. Kalau saya merasa itu bisa membuat orang merasa sedih, apalagi pasang status atau apa membuat orang baca bisa sedih, jangan, buang ya itu, lebih baik tak usah pasang. Saya pernah pasang, ada orang protes sama saya, ya saya langsung sampai sana tak mau pasang, hanya pasang beberapa hal yang mungkin bagi saya tidak akan pernah membuat orang merasa sedih. Kalau itu membuat orang sedih, jangan. Jadilah bijak, jadilah pembawa berita yang menyejukkan. Kenapa kalau kalian tidak menjadi pemberita menyejukkan? Kata Tuhan, saya akan membinasakan kamu. Maka orang demikian itu susah, derita, tidak sakit di tubuh, sakit di hati, sakit di pikiran, sakit di mana-mana. Itu bentuk hukuman sebenarnya untuk kita. Yang kedua, belajar Yosua dan Kaleb, menyampaikan hal-hal yang bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Kadang-kadang saya paling takut, tapi karena manusia kadang saya bisa berbuat salah ya, yaitu mengeluh. Karena saya menghadapi banyak hal, bukan mengeluh, pikir saya mengeluh, orang mendengar pasti sedih. Tapi karena di manusia lemah, tak ngomongkan sakitnya di hati. Ketika ngomongkan, orang yang mendengar itu ikut sedih. Jadi tak bangun dia, akhirnya sampai dia jawab saya pernah bercerita dengan seseorang, dia jawab saya apa? Wah gitu sih, buat saya malas juga lah, dia bilang. Mungkin tak mau ke gereja sini lagi. Kaget saya. Di situ saya belajar saudaraku ya. Saya belajar tidak mau mengelutu atau curhat dan hal-hal yang begitu kita alami menyedihkan. Maka kadang orang bilang, hamba Tuhan kayaknya tak ada masa enjoy ya. Dia tak tahu berapa banyak makanan pahit di hati saya. Cuma saya tak mau ngomong. Karena saya ngomong, siapa yang bisa menengah? Kamu hamba Tuhan ya gitu, apalagi saya. Maka tak enak jadi hamba Tuhan ya. Makan yang pahit, telan sendiri, tutup mulut, tak boleh keluar kata pahit. Hanya bisa tutup mulut pahit dengan mimik muka. Neteskan air mata, jangan keluar air mata, simpan air matamu di dalam, karena sakitnya. Kau beritakan kepada orang, orang akan jawab kau hamba Tuhan gitu, apalagi kami. Bagaimana saya mau percaya Tuhan? Ya kan? Maka banyak hamba Tuhan itu rambutnya putihnya banyak, mukanya berkerut banyak, dan banyak hamba Tuhan kena penyakit dalam, jantungan lah, ginjal apalah. Kenapa? Dia tak berani luapkan, dia hanya simpan di hati. Karena udah luapkan, orang akan bilang, wah hamba Tuhan kok gitu, bagaimana dengan kami? Ya kan? Tapi banyak orang tak tahu, dia masih sengaja buat gitu-gitu, ya kan? Masih buat kayak gitu-gitu. Itulah saudaraku ya. Belajar di Kaleb. Sampaikan membangun. Oh, pada hamba Tuhan yang sakit datang. Aduh, puji Tuhan, salam sejahtera buat kamu. Padahal dia tak ada damai sejahtera. Dia lagi bermasalah, tapi dia tetap buka mulut, damai sejahtera buat kamu. Mana damai sejahtera buat hamba Tuhannya? Tak ada. Ya kan? Itu saudaraku ya. Begitu jika kita orang Kristen ya, maka saya selalu mengatakan jangan terlalu banyak mengkritik di depan orang yang belum percaya Tuhan. Hati-hati. Mereka pasti tidak akan percaya Tuhan. Masalah yang hadapi kita di gereja, kita konsumsilah sendiri. Yakin Tuhan akan ada penghibur karena kita ada Roh Kudus.
Tak usah cerita-cerita kejelekan gerejamu kepada orang lain. Justru orang lain akan membalik menyerang kamu. Kan? Jangan ceritakan kejelekan jemaatmu kepada orang lain. Justru orang lain menganggap kau hina, rendah. Orang gereja tapi jelekkan gerejanya sendiri. Kau dihina. Banyak orang kayak gitu, kau tak sadari ya. Kau merasa ketika saya ceritakan kejelekan orang Kristen, kejelekan gereja saya pada orang tidak percaya Tuhan, mereka pasti akan menguatkan saya. Belum tentu, justru dia hatinya bilang, siapa suka percaya Tuhan Yesus? Buktinya Tuhan Yesus tak hidup kan, kau susah kan? Tuhannya dihina, Tuhan kita jelekkan oleh mulut. Maka orang Kristen tak mudah. Harus membawa damai sejahtera. Walaupun sendiri tidak ada damai sejahtera. Jangan kau pernah ceritakan bahwa saya tidak ada damai. Orang akan menghina kamu, melendahkan kamu, menghina Tuhanmu. Kau jangan pikir kau ucapkan itu, orang lain akan merasa iba. Tidak. Tidak akan. Ibanya itu hanya topeng. Di balik dalamnya dia bilang, makanya kau percaya Tuhan kan? Jangan masuk agama saya aja lah. Kan? Selalu hati-hati. Ya, hati-hati. Maka kalau saya katakan, tak apalah kita makan yang pahit, kita tutup mulut, kita rasakan pahit itu sendiri, biar orang lain tak usah tahu. Pahit, manis, kayak orang jatuh cinta kan. Pacarnya tanya, pahit enggak? Enggak, manis, tapi pada pahit karena cintanya dia tutup mulutnya. Enak dimakan, enak. Asin, enggak. Manis, you. Ya. Enak jalan dengan saya keliling-keliling di mall selama 4 jam. Oh enak, kaki saya mah kuat. Maka dia pulang, dia urut kaki. Kesleo. Terlalu banyak jalan 4 jam. Tapi karena cintanya itu kan. Coba kita kayak gitu. Sakit cinta kita pada Tuhan. Melayani Tuhan susah? Enggak. Masih mau melayani? Maju terus. Apakah ada keluh kesah? Ada. Tapi saya nikmati. Kan? Apa kau merasa damai? Damai. Walaupun baru bertengkar dengan sesama pelayan. Tapi biar di depan orang kita semangat untuk Tuhan kita. Jangan orang mencela kita. Begitu juga hidup kita. Saya kadang mengalami hal ini sangat kelalaian sih. Saya jujur kasih tahu saya sering kelalaian di situ. Yang ketiga, hamba Yosua Kaleb menyampaikan hal-hal yang tertuju pada kemuliaan dan keagungan Tuhan. Ini pegang nih. Ya, mulut kita harus dibuka hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ada orang-orang yang telah ditebus dan telah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Maka segala sumpah sarapa, segala kutuk, segala amarah, segala kekotoran jangan pernah keluar dari mulut kita. Khususnya dalam kita membangun orang. Kau hanya bercanda-bercanda pun jaga. Kayak tadi doa kan. Sedikit bercanda. Ya, tapi karena orang dalam masih tak apa, orang luar, wah apa kau pendeta, pendeta genit gitu ya. Ya kan? Pendeta kotor, di pikirannya penuh kotoran katanya. Kan? Nah, kita buka mulut halus memuji Tuhan. Bukan buka mulut mengutuk orang. Maka Rasul Yakobus kata mulutmu dipakai untuk puji Tuhan, tapi juga untuk kutuk orang. Jangan dipakai untuk kutuk orang. Ya, saya coba belajar ya. Menjadi penyampai berita damai sejahtera. Ya, pasti hidupmu akan sangat indah. Kau tidak, kau akan seperti 10 orang penyampaian hoax. Mati semuanya. Lalu mengakibatkan orang Israel dihukum oleh Tuhan. Mari kita jadi orang hebat. Kata Matius 12 ayat 34 sampai 37 ya. Saya bacakan ayat ini. Nanti di slide-nya ada di situ ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Ingat ya. Ucapan baik muncul hanya lewat diri kita yang baik. Baikkan diri kita maka akan keluar berkat. Buruk diri kita maka keluar kutuk. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembelahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembelahannya yang jahat.
Kamu lihat orang suka apa ya, ngomel-ngomel, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang selalu dilanda emosi, berarti orang itu memang tidak baik pada dasarnya. Karena orang yang baik, dia bisa sabar, dia bisa tahan, dia bisa menunggu, menyelidiki, melihat mana yang boleh dan tidak. Tapi kalau orang tanpa jaga mulut, keluar apa, ngomong apa, keluar apa, busuk apapun keluar, memang dasar dia orangnya tak bagus. Maka bukan ubah mulut ucapannya, tapi ubah karakter hidupnya. Maka kata firman Tuhan benar ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, tapi orang yang tidak baik, yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Maka orang jahat, kamu lihat orang baik atau jahat, lihat ucapannya, lihat kata-katanya, lihat dirinya. Maka kau tahu orang itu baik atau tidak. Maka dengan ucapan orang sudah bisa menilai orang. Ini orang baik. Ini orang saya kira hanya mengkritik orang, menyalahkan orang, mengomel orang, bilang yang jelek-jelek dari orang, bilang yang tak baik tentang orang. Memang dirinya sudah tak baik. Itu ya, lihat ya. Maka saya ajarkan satu trik menilai orang baik tidak baik ya. Nah, lihat dia apa dia keluarkan. Kalau dia keluarkan, kita layani Tuhan, kita semangat, apapun terjadi kita maju, tak usah dengar pikir orang, ya kita pikir positif saja. Berarti dasarnya dia baik. Maka keluar yang baik. Maka orang suka mendorong orang itu, yang menyemangati orang, membantu orang itu memang dasar dia baik, bukan bohong-bohongan. Karena karakter, tindakan, pikiran, perbuatan itu tidak bisa bohong. Dia akan keluar dengan sendiri lewat mulut, ucapan, tindakan kita. Hati-hati ya saudaraku ya. Di situ orang menilai kamu. Lalu lanjutnya apa? Tapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ingat, apa yang kau ucapkan itu akan dihakimi kepada kamu. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jagalah kalau kau tak mau menderita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman ini. Biar firman ini hidup di dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Evangelis Adianto. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita laksanakan dalam hidup kita, lakukan di dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan, silakan memberikan melalui transfer ke rekening pemuda. Kita akan menyanyikan lagu Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti keadaan yang ku alami. Seperti
Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancanganmu yang sempurna. Kita ulangi lagu ini, kita katakan di saat ku berbeban berat. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu yang berkuasa, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. rancangan-Mu yang sempurna, Rancangan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang sempurna. rancangan-Mu yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan buat setiap diri kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga membawa sedikit persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya agar bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan acara selanjutnya, kehidupan kami pada esok hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Untuk pembaca warta saya persilakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, apa kabarnya? Mungkin baik-baik saja ya, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, terima kasih kepada teman-teman kita yang pada hari ini ya. Ya, di kondisi seperti ini, itu bukan menjadi suatu halangan kita untuk ibadah ya teman-teman. Mungkin hanya ibadah online, tapi kita punya hati ibadah tetap seperti biasa teman-teman. Ya, kita lakukan ibadah ini di rumah, kita lakukan seperti ibadah di gereja teman-teman. Kita berpakaian sopan santun, ya, tidak makan, tidak minum, kita fokus seperti ibadah teman-teman ya. Oke, dan mungkin teman-teman yang punya masalah, ya, kita nggak bisa kunjungan besuk, tapi teman-teman mau minta doa bisa chatting atau lewat di mana, hubungi yang pengurus atau hamba Tuhan gereja ya. Kita bisa doakan bersama-sama ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan dosogi dan ditutup doa berkat oleh Evangelis Adianto. Ya, untuk teman-teman yang di rumah, mari kita bangkit berdiri ya.
baik jemaat sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, pulang dan lakukanlah firman Tuhan, hiduplah dalam kasih Allah dan dipenuhilah berkat Tuhan kepada saudara-saudari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat menjalani hidup sehari-hari, Tuhan berkati.